teman-teman, saya akan bicara tentang riset cerita di bidang pendidikan secara umum ya, atau pendidikan bahasa mungkin secara spesifik. Topik kita malam hari ini adalah riset cerita antara subjektivisme atau objektivisme. Subjektivitas dan objektivitas. Kedua hal ini apa? Nanti akan terjawab insya Allah di akhir presentasi saya. Atau teman-teman sebetulnya nanti akan bisa mengira-ngira jawabannya apa. Slide saya sudah bisa terlihat dengan baik, teman-teman? Ya, bagus sudah. Oke, good. Saya ngajar di Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga sedang studi S3 yang jalur Doktor by Research. Kebetulan waktu saya daftar tahun kemarin dan sekarang sudah semester 3, sedang penyelesaian disertasi yang membuka Doktor by Research untuk bidang pendidikan bahasa waktu itu UPI dan UNY. Jadi kebetulan saya mendaftar untuk segera dan mempercepat studi saya. Disertasi saya juga tentang riset cerita atau yang dalam bahasa Inggris lebih banyak dikenal dengan istilah narrative inquiry. Ada yang mengatakan narrative research itu sama saja sih. Tetapi perbedaan terma itu tidak menjadi masalah karena apa yang akan kita pelajari malam hari ini adalah substansi dari konsep dan desain sebuah riset cerita untuk bidang ilmu kependidikan. Di slide saya ada dua buku yang sangat-sangat bagus sekali. Yang pertama punyanya Clendenin dan Connelly, dan yang kedua punyanya Gary Barquisian. Gary Barquisian ini sangat terkenal di Indonesia karena sering diundang ceramah, workshop, konferensi. Sedangkan Clendenin and Connelly tak begitu banyak dikenal. Padahal embahnya atau datuknya riset cerita itu ya Clendenin and Connelly dan eh, apa eh, senior-seniornya. Sedangkan yang Gary Barquisian ini yang dari Selandia Baru sebetulnya baru 10 tahunan terakhir ini saja mendalami riset cerita dengan juga sebetulnya terpengaruh dari pemikiran Clendenin and Connelly. Teman-teman nanti akan saya coba kenalkan dengan beberapa nama besar supaya sanad keilmuannya jelas. Jadi riset cerita yang berdasarkan sanad keilmuan dari tokoh-tokoh besar di bidangnya. Nah, itu nanti yang akan saya bahas. Ini profil saya. Terima kasih sekali Pak Moderator, Pak Samsu Alam telah membahas profil saya. Saya juga masih belajar melakukan riset dengan baik, walaupun juga masih tertatih-tatih. Teman-teman yang tertarik, saya silakan bisa searching nama saya di Google atau di Sinta, bisa baca paper-paper saya, dan mungkin jika uh, lain kesempatan kita bisa melakukan riset kolaborasi, terutama yang eh, riset-riset desain kualitatif atau riset-riset cerita. Sebelum saya masuk ke substansi riset cerita, saya ingin mengenalkan dulu publikasi saya tahun ini sebagai Principal Investigator atau penulis pertama atau ketua tim peneliti yang terbit di Jurnal Index Scopus Q1 dan Q2 yang kanan dan kiri ini. Ini alirannya adalah riset cerita atau narrative inquiry. Saya akan banyak membahas tentang ini nanti. Ini adalah hasil riset 2 tahun yang lalu dan berhasil terbit tahun ini. Yang kiri itu terbit Oktober kemarin. Yang kanan itu terbit Juni. Ya. Kemudian ini yang juga publikasi terbaru saya yang baru terbit di Koreaci Seoul, sebuah jurnal yang em, anggota editornya pakar-pakar em, bidang pembelajaran bahasa ya. Ada Littlewood. Jadi para penulisnya itu orang-orang yang memang eh, bergelut di bidang pembelajaran bahasa secara global dan banyak dikenal dan saya sangat senang bisa terbit di jurnal ini. Ini adalah bagian dari sintesis bab 2 saya di disertasi yang mana juga membahas riset cerita dan penggunaannya dalam melihat konstruksi identitas pengajar atau dosen bahasa Inggris.
Teman-teman jika tertarik dengan karya-karya saya, silakan bisa dilihat di Google Scholar, diunduh, dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Oke, teman-teman, saya mulai dari sini. Hal-hal yang akan saya bicarakan, walaupun menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, tetapi nanti saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang semoga bisa dimengerti dengan baik. Pertama, saya akan berbicara tentang filosofi dulu, supaya konsep kita atau pemikiran kita sama posisinya. Ya, jadi filosofi sebuah cerita dalam ilmu kependidikan atau filosofi sebuah riset cerita dalam bidang ilmu kependidikan. Yang kedua, nanti saya akan masuk ke sejarah lahirnya riset cerita itu sendiri, yaitu narrative inquiry, dan termasuk sanad-sanad keilmuannya atau tokoh-tokoh besar yang um, melahirkan atau membahas, mendiskusikan, dan memperdebatkan penggunaan desain riset cerita dalam bidang ilmu kependidikan. Setelah itu saya akan masuk lebih mendalam pada konsep dan desain yang itu berisi tentang bagaimana kita mengambil data, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita melaporkan hasil analisis kita, bagaimana kita eh, mencari inspirasi topik-topik riset cerita yang menarik untuk menjadi landasan dari riset kita yang akan datang. Baru yang terakhir adalah saya akan menunjukkan beberapa contoh bimbingan mahasiswa saya yang mulai menggunakan riset cerita untuk skripsi mereka dan juga untuk hibah-hibah mereka, baik hibah internal maupun hibah dari kementerian yang saya ikut membimbing atau menjadi pembimbingnya. Oke, jadi 4 ini yang akan saya coba untuk sharing malam hari ini kepada teman-teman semua. Kita mulai dari sini, teman-teman. Pak Samsu, Pak Moderator, tolong jawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama. Is the truth represented by numbers, testing, or human experiences? Yang mana, Pak Samsu? Pertanyaan pertama. Menurut Pak Samsu loh ya. Menurut Oke, Pak Samsu. There is no right or wrong. Nggak ya, ada benar, nggak ada salah. ya. Kalau berdasarkan yang saya pernah baca, pelajari, sebenarnya uh, harus dibedakan dulu truthnya ini bagaimana. Apakah dia small truth atau big truth? Kalau big truth sebenarnya number atau testing bisa. Kalau small truth itu semuanya dari human experience, test numbers. Itu menurut pandangan saya. Tapi kalau kita mau mencari one truth, ya mungkin testing ya, atau lebih ke positivis. Oke, testing or numbers. Ya, Oke, pertanyaan kedua. Is the truth single or multiple? Pak Samsu. nah, saya lagi nih. Is a truth single or multiple? Kalau Ya, dari bahasanya saja truth ya, single berarti satu, karena ada dari tata bahasa. oke, good. Pertanyaan ketiga. Pak Samsu saja yang menjawab mewakili partisipan yang lain. Nanti partisipan yang lain bisa menjawab juga sih sebetulnya ya, tapi supaya lebih komunikatif, sementara Pak Samsu mewakili teman-teman partisipan yang lain. Oke, how do you believe the truth, Pak Samsu? Ya, we believe a truth is by test. Oke, testing, Ya, testing, testing. numbers. Testing. Ya, Oke, good. Pertanyaan terakhir, is objectivity in language education research really there? I think for the objectivity is depend. Kalau misalnya kita mencari single truth menggunakan testing atau number, maka objektivitasnya bisa. But when we find the small truths like uh, yang non positivis, itu biasanya objektivitasnya sudah berkurang, tapi mungkin subjektivitas yang muncul. Oke, oke, teman-teman. Thank you, Pak Samsu. Jadi 4 hal ini nanti akan terjawab di akhir presentasi saya dan teman-teman bisa menebak arah mana nanti saya akan masuk dan seperti apa jawabannya. Tapi 4 pertanyaan ini akan menjadi frame kita malam hari ini untuk membahas sebuah riset cerita. Oke, saya lanjut.
Saya mulai dari ini, filosofi yang sudah kita banyak ketahui. Ini hanya sekedar overview, tapi penting saya jelaskan di awal. Saya mulai dari sini. Objectivism yang melihat sebuah truth, kebenaran itu single, dikritik oleh constructivism yang melihat kebenaran itu ternyata multiple. Kalau yang merah ini tidak saya bahas, ya kita lewati saja yang merah. Objectivism yang melihat truth itu single kemudian melahirkan positivism yang tadi Pak Samsu bilang, atau positivis itu ya kalau orang-orangnya, kalau pemikirannya positivism, kemudian constructivism melahirkan interpretivism, interpretasi. Interpretasi melahirkan lagi anak yang disebut dengan subjectivism. Subjectivism inilah yang tanda merah itu, yang menganggap bahwa truth, kebenaran itu adalah apa yang kita yakini. Jadi kalau kalau dalam Islam itu ini sudah alirannya aliran wihdatul wujud. Teman-teman pernah mendengar istilah itu, yang beragama Islam wihdatul wujud itu kalau kalau Syekh Siti Jenar dulu itu. Jadi kebenaran itu adalah apa yang kita yakini memang. Sehingga setiap individu mempunyai kebenaran mereka masing-masing. Inilah yang kemudian melahirkan stories as a research methodology or research design. Inilah yang kemudian melahirkan cerita yang digunakan untuk atau digunakan menjadi sebuah research design atau konsep sebuah riset. Saya perlu menjelaskan ini supaya alur berpikir kita sama, ya, alur berpikir kita sama. Teman-teman boleh berpikir berbeda, tidak masalah, malah itu bagus. Tapi untuk apa poin-poin yang akan saya lanjutkan, kita berangkat dari sini, subjektivisme dulu. Nah, nanti baru kita bahas objektivismenya itu seperti apa di dalam riset cerita. Oke, nah subjektivisme itu juga dipengaruhi oleh gerakan-gerakan post-strukturalisme ya, teman-teman pasti sudah paham, yaitu kelompok orang atau gerakan atau pemikiran yang merasa tidak puas dengan adanya apa kelompok atau pemikiran positivisme yang berbau numbers testing dan lain-lain itu. Kelompok itu terpengaruh oleh cara berpikirnya John Dewey, seorang filosofer, seorang sarjana yang sangat berpengaruh sekali di zamannya tahun 30-an, terutama terkait dengan definisi pengalaman hidup atau pengalaman saja. John Dewey itu pernah mengatakan bahwa pengalaman hidup setiap individu itu adalah unik dengan sendirinya, sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa apa dinilai hanya dengan angka, hanya dengan testing dan lain sebagainya. Bahkan John Dewey itu pernah mengatakan di dalam sebuah artikel itu, artikel lama, bahwa pengalaman hidup seseorang yang kita telusuri dari satu orang itu tidak akan habis sampai kapanpun. Nah, ide atau pemikiran pengalaman hidup ini kemudian mempengaruhi Paul Kinghorn. Paul Kinghorn ini embahnya ilmu-ilmu psikologi atau ilmu-ilmu yang sekarang dikenal dengan analisis data kualitatif itu. Paul Kinghorn ini terpengaruh oleh cara berpikirnya John Dewey terkait dengan keunikan setiap individu itu. Nah, Paul Kinghorn ini kemudian mempengaruhi cara berpikirnya Clendenin and Connelly. Nah, pada zaman Clendenin and Connelly inilah kemudian lahir istilah narrative inquiry atau istilah riset cerita. Walaupun sebelumnya tidak ada terma khusus, tetapi sudah mulai ada embrio yang menuju ke sebuah desain riset cerita. Nah, Clendenin and Connelly inilah yang kemudian banyak mendiskusikan penggunaan riset cerita, kemudian banyak mengampanyekan penggunaan riset cerita, terutama dalam bidang ilmu kependidikan atau bidang ilmu keguruan. Clendenin and Connelly, dan awalnya Clendenin kemudian bergabung dengan Connelly, ini kemudian mempengaruhi Gary Barkwison.
yang itu sangat terkenal di Indonesia. Teman-teman kalau sering ikut webinar-webinar qualitative methodology, biasanya teman-teman akan sering mendengar nama Barquisian ini. Nah, Clendenin and Connelly dalam desain riset cerita yang nanti akan saya jelaskan lebih mendalam, membahas 3 poin penting dalam sebuah alur riset cerita, yaitu ada times, ada waktu, ada place, ada tempat atau lokasi, dan kemudian socialities. Socialities ini maksudnya relasi atau hubungan seseorang dengan lingkungan, dengan orang lain, dan bagaimana hubungan itu membentuk jati diri dia atau membantu dia mengenali dirinya. Nah, Clendenin and Connelly yang mempengaruhi Gary Barquisian, pengaruhnya cukup besar juga sehingga Barquisian ini juga mulai mengampanyekan narrative inquiry, tetapi dengan bentuk yang sebetulnya berbeda, tapi substansinya sama. Riset cerita miliknya Barquisian, atau yang Barquisian lebih sering menyebut narrative research, kadang juga menyebut narrative inquiry, sebetulnya fokusnya sama, yaitu when, waktu, where, tempat, dan who, siapa. Nah, 2 terakhir ini yang akan saya bahas malam hari ini di slide berikutnya, yaitu aliran riset cerita narrative inquiry miliknya Clendenin Connelly dan Gary Barquisian. Teman-teman nanti tidak masalah mengikuti aliran siapa saja, terserah. Yang penting ada landasan yang sangat bagus dan kuat yang teman-teman pahami untuk digunakan dalam riset cerita nanti, termasuk definisi-definisinya. Nah, 2 ini yang saya sebut menguasai literatur terkait riset cerita. School of thought atau aliran. Jadi aliran riset cerita ada yang mengikuti Clendenin and Connelly, ada yang mengikuti Gary Barquisian. Keduanya sama-sama bagus dan tidak ada yang saling mengalahkan satu sama lain ya. Tetapi kita sebagai peneliti, kalau teman-teman tertarik nanti silakan ikuti yang mana. Apakah Clendenin and Connelly atau Gary Barquisian. Bebas saja. Dari sini, teman-teman. Oke, saya mulai dari sini. Riset cerita itu, menurut Clendenin, adalah sebuah riset yang mempelajari pengalaman seseorang dalam bentuk cerita. Jadi narrative inquiry atau bahasa Indonesianya riset cerita itu mempelajari pengalaman seseorang. Bisa pengalaman hidup yang sangat luas, bisa pengalaman hidup dalam konteks terbatas. Artinya misal seorang guru atau Pak Samsu adalah seorang dosen misalkan, ketika ngajar itu yang dipelajari. Cerita Pak Samsu ketika ngajar. Ketika ngajar apa ya tergantung konteksnya nanti. Misal ketika ngajar online atau ketika ngajar apa di kelas atau lain sebagainya. Titik poinnya ada pada experiences, ada pengalaman atau pengalaman hidup, baik yang dalam skala besar, skala luas, mulai dari kecil, ya itu yang khusus disertasi biasanya, dari kecil, kemudian beranjak dewasa, sampai sekarang jadi apa, dan masa depan, itu yang dalam skala luas. Dalam skala kecil, yaitu riset-riset yang konteks spesifik. Misalkan guru ngajar di kelas atau mahasiswa pengalamannya berinteraksi di kelas atau mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri misalkan bagaimana cerita partisipasi kelasnya. Nah, itu juga adalah sebuah pengalaman yang bisa menjadi bagian dari sebuah narrative inquiry, riset cerita. Clendenin melanjutkan dalam kesarjanaannya atau dalam karya-karyanya bahwa riset cerita sendiri itu bukan hanya sekedar menceritakan atau menarasikan kembali apa yang disampaikan oleh partisipan atau research participant, tetapi jauh dari itu, lebih banyak
tentang makna dari pengalamannya. Jadi riset cerita menurut Clendenin sendiri bukan hanya sekedar menceritakan atau retelling the stories. No, tidak berhenti di situ. Tetapi di belakang atau di balik cerita itu ada makna apa, ada meaning making apa yang bisa kita pelajari, kemudian kita ceritakan dalam bentuk paper, dalam bentuk artikel, atau dalam bentuk publikasi. Nah, Clendenin melanjutkan bahwa penggunaan narrative inquiry jika hanya retelling the stories, hanya menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan oleh partisipan, yaitu berarti bukan narrative inquiry. Harus ada makna di balik cerita yang disampaikan oleh research participant. Nah, makna itu yang kita gali, kemudian kita ceritakan kembali dalam riset atau dalam riset paper yang kita tulis atau dalam publikasi yang kita hasilkan. Nah, kenapa riset cerita atau cerita itu penting untuk dijadikan sebuah research? Ini gabungan dari ide Clendenin atau Barquisian, dua orang besar yang sering mengampanyekan penggunaan riset cerita. Yang pertama itu adalah individuals live with stories. Manusia itu hidup dengan cerita. Kita sejak kecil oleh kakek, oleh nenek, oleh orang tua pasti diceritakan sesuatu hal yang kita tidak tahu itu benar atau tidak. Yang kedua, humans are storytellers. Ya, manusia, individu itu sebetulnya storytellers. Kita itu sebetulnya suka bercerita. Kita suka gosip, kita suka sharing kan, kita suka ngobrol dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari storytellers. Jadi manusia sebetulnya adalah makhluk hidup yang suka bercerita, apapun tentang dirinya, tentang pengalaman hidupnya, atau tentang orang lain. Kemudian yang ketiga, stories shape our life. Cerita itu membentuk jati diri hidup kita. Bayangkan teman-teman dulu ketika kecil diceritai sebuah dongeng atau legenda oleh orang tua. Teman-teman pasti merasa, oh ya seandainya itu aku, atau seandainya aku bisa menjadi apa yang diceritakan oleh orang tua. Nah itu bagaimana kehidupan kita itu dibentuk dari cerita-cerita yang kita dengar. Cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua atau oleh siapapun yang dekat dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah stories are empowering. Cerita itu bisa menguatkan. Teman-teman jika ada masalah, Pak Samsu kalau ada masalah, pernah nggak cerita ke kolega yang dianggap bisa dipercayai? Ya, Pak Samsu. Iya, ya sering kalau misalnya problem terkait akademik biasanya ke supervisor, tapi terkait hal-hal yang berhubungan dengan mental health dan sebagainya biasanya ke kampus di klinik untuk konsultasi psikologis. ya, 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 betul, betul. Jadi dengan bercerita, kita merasa menjadi lebih kuat. Dengan sharing, kita menjadi aman. Dengan bercerita, kita menjadi lebih percaya diri. Itu kan? Dengan menyampaikan keluh kesah atau problem yang kita miliki, kita merasa dalam situasi yang aman karena ada support system, ada teman yang mensupport, ada teman yang memberikan masukan-masukan yang positif. Itu yang disebut dengan stories are empowering. Cerita atau bercerita itu bisa menguatkan, menjadi penguat bagi diri kita. Nah, inilah landasan utama kenapa kemudian cerita itu digunakan menjadi sebuah research. Kenapa? Karena satu, dari cerita itu, dari makna di balik cerita itu, kita ingin empower, kita ingin menguatkan juga orang yang membaca, tentu orang di bidang kita. Bayangkan kita, jika Bapak Ibu yang bidang kependidikan, misalkan meneliti tentang student silent, diamnya mahasiswa di kelas. Itu ada pakar dunianya itu, namanya Dr. Dat Bao dari Monash University. Orang Vietnam yang menjadi pakar dunia bidang penelitian silence in language classroom. Dat Bao itu pernah keliling Indonesia dan meneliti tentang silence. Nah, menggunakan desain cerita,
kita akan banyak mempelajari bagaimana mahasiswa itu sebetulnya banyak yang merasa tertekan di kelas, tidak nyaman di kelas, ia takut di kelas, sehingga memilih silence. Maka itu perlu kita ceritakan dalam bentuk research, supaya orang-orang di bidang kita mempelajari makna di balik diamnya mahasiswa dalam bidang tertentu, dalam bidang ilmu tertentu, apakah itu pendidikan bahasa, pendidikan anak usia dini, atau lain sebagainya. Itu sebetulnya tujuan eh, atau poin penting kenapa cerita itu dijadikan sebuah riset, walaupun awalnya banyak yang menolak. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ketika kita sudah tahu alasan kenapa cerita dijadikan sebuah research, maka yang selanjutnya kita perlu perhatikan adalah apa saja yang perlu kita teliti dari sebuah story, dari sebuah cerita itu apa. Misalkan Pak Samsu uh, mengupload atau mengunggah sebuah foto di Instagram Story. Pak Samsu mengunggah foto itu pun sebetulnya bisa dijadikan sebuah cerita. Nanti ada sendiri desainnya. Tetapi bagian apa yang perlu kita teliti dari cerita itu, dari alur itu? Nah, Clendenin and Connolly membuat sebuah frame atau 3 frame menarik yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu interaction, istilahnya itu interaksi lah. Jadi ketika kita meneliti sebuah cerita dengan research participant kita melihat interaction ini dari 2 aspek, personal dan sosial. Personal ini berarti berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana perasaan si research participant dalam misal topik riset kita adalah meneliti pengalaman mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, misalkan. Maka aspek pertama yang perlu kita gali adalah pada aspek interaction, yaitu personal. Bagaimana perasaan dia ketika pertama kali tiba di negara yang full bahasa Inggris, atau perasaan dia pertama kali tiba di atau masuk di kelas yang full berbahasa Inggris dan tidak ada satupun misal orang Indonesia di situ. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, aspek-aspek itu harus kita gali. Itu masuk dalam aspek interaksi personal. Setelah itu, kita menggali aspek lainnya, yaitu interaksi sosial. Pada aspek sosial, sesuai dengan namanya, bagaimana mahasiswa tadi itu yang kuliah misal di Australia lah gitu, bagaimana dia um, apa berinteraksi dengan dosennya, dengan supervisornya, dengan mahasiswa internasional lain, begitu kan? Bagaimana nilai-nilai yang dia miliki kemudian berubah ketika bertemu dengan orang-orang baru di luar sana, di Australia. Bagaimana sudut pandang dia yang ketika di home country-nya, di negara asalnya itu kemudian berubah ketika berpartisipasi di dalam kelas. Nah, itu ada pada aspek social interaction. Jadi ada personal interaction, kemudian ada social interaction. Aspek yang kedua yang perlu digali dalam sebuah cerita adalah continuity, yaitu berhubungan dengan 3 dimensi atau 3 waktu. Yang pertama itu past, masa lalu. Jadi ketika kita ingin meneliti sebuah cerita atau pengalaman mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri misalkan, kita juga perlu menggali masa lalunya, pengalaman dia di Indonesia seperti apa, ketika menjadi dosen, ketika menjadi mahasiswa seperti apa. Itu dalam konteks home country, masa lalu. Kemudian kita masuk ke masa yang sekarang. Masa yang sekarang ini lebih spesifik lagi ya. Misal pada konteks partisipasi kelas. Nah, pada kegiatan apa ketika dia menjadi mahasiswa internasional di Australia. Nah, itu bisa kita gali. Kemudian aspek yang ketiga dari dimensi waktu adalah yang akan datang atau future. Bagaimana dia pengalaman masa lalu di Indonesia, masa sekarang di Australia, dan bagaimana dia melihat dirinya di beberapa waktu yang akan datang. Misalkan setelah lulus studi dari Australia,
apa yang dia pikirkan terkait dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih mendalam tentang ini, saya tesis S2 saya meneliti mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia. Satu orang perempuan mahasiswi yang saya teliti. Bapak Ibu bisa searching di Google Scholar saya dan bisa membaca itu. Nah, itu adalah tesis S2 saya. Aspek ketiga yang diajarkan oleh Clandinin and Connolly ketika meneliti cerita adalah where atau place atau tempat atau lokasi. Di kelas kah, di kafetaria, di kampus. Nah, itu mempengaruhi pengalaman hidup seseorang. Seperti topik tadi itu, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia, kita juga perlu mengeksplor lokasi-lokasi di mana dia berinteraksi dengan orang, di mana dia berpartisipasi, misal lebih banyak di dalam kelas atau apa eh, di luar kelas atau di kafe misal atau di ruangan ketika konsultasi. Itu harus kita tanyakan, harus kita ungkap melalui proses eh, riset cerita itu tadi, entah itu wawancara atau personal diaries dan lain sebagainya. Nah, tiga aspek ini harus kita gali ketika kita melakukan riset cerita. Interaction, interaksi, continuity atau berhubungan dengan dimensi waktu, kemudian place atau situation atau tempat di mana pengalaman itu takes place, terjadi. Nah, ini adalah contoh yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Kalau kalau kita lihat coba misalkan ini Anton. Ini adalah sebuah draft yang akan meriset pengalaman Anton kuliah di sebuah kampus berbahasa Inggris di Australia atau sebuah kampus full yang English Medium University ya atau kampus yang memang menggunakan bahasa Inggris secara full. Yang kita teliti adalah pengalaman seorang Anton, mahasiswa dari Indonesia. Jika kita masukkan kepada tiga aspek Clandinin and Connolly tadi, yang pertama adalah interaction. Kita bisa mendalami bagaimana perasaan Anton ini sebagai mahasiswa internasional, bagaimana perasaan dia ketika hidup di luar negeri, misal dia hidup sendirian atau jauh dari keluarga, tidak membawa keluarga misalkan. Pada aspek continuity, tiga dimensi waktu itu, kita bisa mengeksplorasi konteks Anton atau pengalaman Anton ketika di Indonesia, home country, ketika di kampusnya Anton di Indonesia, atau pengalaman belajar Anton sebelumnya di Indonesia. Itu yang past. Kalau yang present itu bisa fokus pada classroom participation atau partisipasi kelas yang dialami oleh Anton di Australia. Itu masuk pada aspek present. Kemudian bagaimana Anton berinteraksi dengan supervisornya itu masuk pada aspek present. Kemudian yang terakhir adalah future aspiration. Bagaimana Anton nanti melihat dirinya ya setelah lulus dari Australia atau 5 atau 10 tahun yang akan datang dia seperti apa proyeksinya. Nah, itu dimensi waktu. Kalau yang terakhir adalah dimensi tempat atau situation, ya bagaimana pengalaman Anton itu terjadi di beberapa setting tempat berbeda. Misalkan di kelas, di university, cafeteria, atau di apartment atau apartemen. Nah, ini bisa kita gali melalui beberapa teknik data collection yang nanti akan saya jelaskan di next slide. Nah, Bapak Ibu, inilah beberapa sub-desain sih lebih tepatnya atau beberapa jenis desain riset cerita yang umumnya digunakan. Sebetulnya banyak ya, banyak sekali. Kalau tidak salah itu lebih dari 10 sebetulnya. Ada life writing, ada autobiographical study dan lain-lain dan lain-lain. Yang paling banyak ini pengalaman saya mereview literatur, mungkin Bapak Ibu teman-teman juga pernah melihat nanti. Yang pertama ada life history. Life history ini berhubungan dengan cerita atau sejarah hidup. Artinya skupnya lebih luas. Yaitu pengalaman, misal kita ingin meneliti konstruksi identitas atau konstruksi identitas profesionalisme misal.
kita menggali menggunakan life history. Berarti kita akan menggali data pengalaman hidup partisipan sejak dia kecil, anak-anak. Pengalaman di sekolah seperti apa, di SD, SMP, SMA. Kemudian ketika saat ini bekerja menjadi dosen misalkan, kalau partisipan kita dosen. Atau kalau partisipan kita adalah doctoral student misalkan. Nah, kemudian nanti setelah doctoral student atau setelah dia selesai studi S3 misalkan seperti apa, itu life history. And it takes time. Dan ini butuh waktu yang tidak sedikit, sehingga lebih cocok untuk disertasi. Nah, teman-teman yang ingin menulis riset cerita di apa ketika disertasi bisa menggunakan jenis yang life history. Kemudian yang kedua itu photo voice. Ya, ini sebuah riset cerita juga, tetapi lebih banyak memanfaatkan fotograf, foto. Sudah banyak peneliti-peneliti Indonesia, baik yang artikelnya terbit di jurnal-jurnal Sinta maupun Scopus yang menggunakan photo voice. Saya ingat Pak Fahmi juga punya artikel yang terbit di Scopus Q2 itu menggunakan photo voice. Pak Fahmi benar ya? Benar-benar, Max Nah, Tesol. di Max Tisol ya di Meksiko itu. Punya saya juga dengan co-supervisor saya juga dan tim juga menggunakan photo voice, nanti saya tunjukkan. Itu adalah riset cerita yang menggunakan foto sebagai idea generating atau foto yang digunakan untuk memunculkan cerita. Kemudian yang ketiga adalah autoethnography. Nanti autoethnography ini ada jenisnya lagi. Ada duo ethnography, ada tree ethnography. Kalau autoethnography berarti dia lebih kepada diri sendiri, meneliti diri sendiri, baik disertasi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya masih belum lazim, terutama bidang kependidikan kita, disertasi yang saya lihat itu masih banyak pengembangan PTK gitu ya. Bahkan yang narrative inquiry pun sangat, saya belum pernah menemukan disertasi di Indonesia yang menggunakan desain riset cerita, kecuali punyanya salah satu dosen UIN Malang yang S3 di UM. Kalau di luar negeri banyak sekali riset cerita itu, bahkan meneliti diri sendiri banyak sekali. Nah, di Indonesia itu, di kita itu memang saya kurang tahu juga, riset-riset bidang kependidikan masih banyak berkiblat pada pengembangan bahan ajar, pengembangan modul gitu kan, atau classroom action research masih ada untuk yang bidang kependidikan ya, atau pembelajaran dan pengajaran. Nah, yang terakhir adalah yang live experiences. Ini yang riset cerita yang terbatas atau meso, atau tak terlalu luas skupnya, tetapi pada konteks tertentu dia diteliti. Misalkan cerita praktek mengajar di sekolah terpencil, nah itu namanya live experiences. Bedanya dengan yang life history ini, kalau ini riset cerita yang modelnya lebih luas ya, lebih banyak lah jangkauannya. Contohkan ini teman-teman, yang life history ini disertasi saya meneliti konstruksi identitas dosen bahasa Inggris dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia. Jadi saya mengeksplorasi bagaimana cerita masa lalu 5 dosen. Jadi disertasi saya, research partisipannya itu hanya 5 orang. Tapi itu berarti bukan hanya ya, saya juga butuh 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 kontemplasi, butuh perenungan yang sangat mendalam untuk mempelajari makna di balik cerita mereka, yaitu cerita ketika masa lalu, ketika mereka masih kecil, kemudian sekolah di SD, bahkan partisipan saya ada yang cerita pernah mengalami kekerasan seksual dari gurunya, pernah yang ada mengalami diskriminasi dari guru SMP-nya. Itu masuk pada bagian cerita masa lalu. Kemudian masa sekarang itu, yaitu adalah konteks di mana partisipan saya menjadi dosen dan sekaligus menjadi mahasiswa doktoral, dan cerita masa depan yaitu bagaimana partisipan saya melihat proyeksi dirinya atau posisi dirinya
5-10 tahun yang akan datang. Nah, inilah riset cerita yang tipenya itu life history. Memang cocok untuk disertasi ya, karena skupnya lebih luas dan lebih membutuhkan effort yang sangat besar. Ini yang Photo Voice, ini sudah terbit di Issues in Educational Research, sebuah jurnal yang cukup tua bidang kependidikan di Australia. Editornya Robert Atkinson. Beliau pakar bidang kependidikan yang sudah sepuh dan masih bergelut menghidupkan jurnal ini. Index Scopus Q2. Nah, ini menggunakan Photo Voice, menggunakan foto ya. Ini bersama teman-teman. Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik membaca bisa searching saja di Google atau di website, bisa di-download gratis. Ini menggunakan Photo Voice. Termasuk artikelnya Pak Fahmi dan teman-temannya Pak Fahmi itu bisa di-download saya kira gratis di Mixtisol untuk mempelajari riset cerita yang menggunakan foto sebagai data. Nah, ini yang autoethnography. Autoethnography ini sangat menarik teman-teman. Di luar negeri itu luar biasa, kesarjanaan meneliti diri sendiri itu, literatur yang meneliti diri sendiri itu sangat-sangat banyak. Nah, riset-riset seperti ini sayangnya dianggap tidak lazim di Indonesia. Saya kurang tahu kenapa. Saya sering mengisi workshop publikasi, banyak yang bercerita bahwa saya ingin nulis riset, saya ingin meneliti diri sendiri, Pak Faruk, Mas Faruk, tapi dosen pembimbing saya tidak mengizinkan, katanya itu tidak ilmiah, tidak objektif katanya, bias katanya lah. Itu yang fenomena yang terjadi di Indonesia. Saya masih belum tahu kenapa, tetapi model riset seperti ini masih belum marak di kita. Teman-teman lihat saja, cara menulis introduction pun sangat-sangat subjektif. Bayangkan ilmu yang biasa kita pelajari di workshop publikasi bahwa harus menulis dari yang umum dulu, kemudian spesifik, itu tidak berlaku pada model research design, riset cerita. Itu tidak berlaku. Jadi jika kita kemarin-kemarin sering belajar tentang cara menulis paper, maka harus dimulai dari yang umum dulu, kemudian spesifik. Itu tidak berlaku di model riset ini. Jadi itu yang membuat bidang kependidikan itu sebetulnya istimewa dibandingkan bidang-bidang saintek. Atau saya bisa mengatakan bahwa riset-riset bidang kependidikan itu sebetulnya dinamis, filosofis. Kalau saintek itu lebih kaku, lebih terstruktur, lebih organized. Kalau kita enggak, dinamis. Gitu ya. Bidang-bidang kependidikan dan sosum atau seni lah gitu ya. Dan ini jenis riset cerita yang live experiences atau pengalaman hidup atau pengalaman yang konteks dependent itu. Ini baru terbit kemarin ya, Oktober ya, di Journal of Asia Travel, terindeks Scopus Q1. Ini saya meneliti cerita mahasiswa saya sendiri, 3 orang, bagaimana mereka praktek ngajar di sekolah. Jadi yang saya cerita bagaimana dalam praktek mengajarnya mereka mempraktekkan atau melakukan assessment. Jika dilihat anak panah yang ke bawah itu, ada 3 dimensi waktu yang saya gali, yaitu looking backward, melihat di masa lalu. Jadi saya gali bagaimana anak-anak ini sebelum praktek PPL, pengalaman belajarnya sebelum praktek PPL itu seperti apa. Kemudian looking inward and outward, yaitu pengalaman saat ini ketika mereka sedang mempraktekkan assessment ketika teaching practicum itu. Dan looking forward, bagaimana mereka melihat diri mereka di masa yang akan datang setelah PPL itu seperti apa. Konstruksi atau profil mereka nanti seperti apa. Nah, itu saya gali. 3 dimensi ini berdasarkan prosedur yang diajarkan atau ditulis oleh Klein and Connolly itu tadi. Nah, inilah yang bentuk live experiences, teman-teman. Saya lanjut. Setelah kita mempelajari cerita dari berbagai aspek itu, maka kita harus tahu posisi kita sebagai peneliti dengan partisipan yang kita teliti. Nah, seperti apa posisinya atau relasinya? Ini, peneliti cerita atau riset cerita itu
adalah seorang yang mendengarkan cerita yang dipaparkan atau dinarasikan oleh partisipan kita. Teman-teman, ada yang menarik dari aliran riset cerita. Para sarjana, para peneliti yang menggunakan riset cerita, mereka tidak mau menggunakan istilah subject of the research, tapi mereka menggunakan istilah participant. Karena menurut mereka istilah subjek itu kurang memanusiakan manusia, sehingga subjek itu lebih cocok untuk hewan. Nah, ini sekelompok orang yang memang sangat-sangat bebas dalam memaknai sebuah research methodology. Maka istilah-istilah yang dari tadi yang saya sebutkan adalah participant, bukan subjek atau subjek itu tadi ya. Nah, hubungannya apa? Peneliti dan partisipan itu bekerja sama sebetulnya. Mereka engage itu apa ya? Ya saling tenggelam ke dalam sebuah komunikasi atau cerita yang dinarasikan dan didengarkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menggali sebuah makna yang bisa bermanfaat untuk diceritakan. Dalam cerita itu kan mesti banyak hal-hal yang disampaikan. Maka peneliti harus pinter-pinter, peneliti riset cerita harus pinter-pinter memilah mana statement yang sudah umum, mana statement yang meaningful, bermakna, untuk kemudian ditulis lagi, diceritakan lagi, disampaikan lagi kepada readers. Nah, inilah hubungan keduanya itu kolaborasi, bekerja sama, menggali makna dari sebuah cerita, sehingga mereka masing-masing tenggelam dalam komunikasi atau cerita yang diceritakan itu tadi. Istilahnya itu researcher participant engagement. Jadi engage, masing-masing itu engage, istilah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya saya lebih cenderung mengartikan ya tenggelam lah. Peneliti mengikuti alur, plot, kemudian partisipan menceritakan dengan relax, dengan fleksibel, dengan betul-betul apa adanya, sehingga cerita yang bermakna itu betul-betul bisa didapatkan dari apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menggali atau mendapatkan riset cerita itu hampir mirip dengan riset kualitatif pada umumnya. Tetapi yang menarik untuk kita lihat adalah pada poin informal conversations dan juga narrative frame, kemudian interviewing. Beda ya, interview dengan interviewing itu beda. Ada view, ada viewing istilahnya. Kira-kira apa bahasa Indonesianya itu kalau viewing itu? Kalau view kan bisa melihat kan atau memandang atau bisa lah. Kalau viewing apa bahasa Indonesianya? Pak Samsu, Pak Fahmi, pernah mendengar istilah viewing? Biasanya dalam konteks reading atau kelas mata kuliah reading. Ada viewing. Apa istilah bahasa Indonesianya? Pernah mendengar? Atau partisipan lain pernah mendengar istilah viewing? Jadi viewing itu mirip dengan kegiatan menyimak. Tapi menyimak itu yang lebih dalam lagi. Tak hanya sekedar melihat, menonton, atau memperhatikan, tetapi betul-betul penuh dengan perasaan passion, betul-betul berkeinginan untuk mengetahui sesuatu dengan cara menyimak, namanya viewing. Nah, dalam critical reading berarti ya, critical reading. Iya, lebih menuju membaca pada dengan kritis. Iya. Biasanya diajarkan di critical reading. Good, Pak Samsu. Nah, dalam riset cerita, data bisa diambil dengan banyak metode ya. Silakan aja kita pilih mana yang memungkinkan. Interviewing itu maksudnya
kita tak hanya sekedar menyodorkan atau menanyakan daftar pertanyaan, enggak. Tapi kita juga ikut dalam konstruksi pertanyaan-pertanyaan yang lahir berikutnya untuk merespon jawaban atau semacam bisa dikatakan follow up interview ya. Tapi follow up interview itu lebih pendek. Ini lebih mendalam lagi, namanya interviewing. Makanya partisipan dan researcher itu harus berkolaborasi, harus engage dalam komunikasi atau dalam sebuah cerita yang disampaikan. Narrative frame, yaitu sebuah frame nanti saya tunjukkan yang semacam prompt yang bisa kita gunakan untuk guide cerita, alur cerita partisipan itu juga bisa kita pakai, atau informal conversation atau percakapan informal ini yang sangat-sangat menarik sekali karena sebetulnya cerita lebih banyak keluar atau lebih enak disampaikan ketika percakapan itu malah informal gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah metode atau bisa digunakan untuk mengambil cerita dari partisipan. Ada diaries, ada reflective journals, ada video recorded artifacts. Kalau misal ngajar itu boleh, via Zoom boleh, atau ada foto, ada personal charts. Nah, ini contoh narrative frame. Punyanya Bar Question ya, biasa digunakan oleh beberapa peneliti dan di adaptasi lah untuk keperluan research question. Kita lihat ada 3 dimensi waktu in the past, yaitu cerita masa lalu, kemudian now, cerita masa sekarang, kemudian in the future, cerita yang akan datang, atau ide tentang diri kita beberapa waktu yang akan datang, atau beberapa tahun yang akan datang. Nah, ini contoh frame atau prompt yang bisa digunakan juga sebetulnya untuk mengambil data riset cerita, terutama jika partisipannya banyak. Jadi, kalau ada pertanyaan, berapa partisipan dalam riset cerita itu yang bagus sebetulnya? Jawabannya tidak berdasarkan jumlah. Boleh saja meneliti banyak orang, yang penting kuat untuk ngambil data. Tetapi tentu konsekuensinya itu butuh waktu yang lama juga, sangat-sangat lama. Dan tergantung project risetnya. Kalau itu disertasi, itu bagus sekali. Misal untuk nambah-nambah cerita supaya lebih banyak. Dan supaya praktis bisa menggunakan narrative frame. Kalau menggunakan individual atau in-depth interview, ya tentu harus melihat konteks ya. Banyaknya itu berapa orang? 3 orang kah? 5 orang? 10, 12? Saya kira itu masih lazim dan masih normal jika menggunakan individual in-depth interview. Tapi jika menggunakan reflective diaries, kemudian narrative frame, saya kira lebih dari 10-12 orang pun tak jadi masalah. Tergantung dengan bagaimana kita mengambil data untuk riset kita. Nah, ini ya. Jadi setelah kita mengambil data, menganalisisnya pun sebetulnya bisa menggunakan salah satu dari 2 cara. Yang paling umum adalah tema. Saya kira teman-teman sudah paham ini. Bisa manual, menggunakan prosedur miripnya Brown and Clark itu yang ada 6 langkah. Bisa menggunakan aplikasi NVivo atau Atlas ID mungkin untuk riset-riset yang proyeknya besar. Disertasi saya menggunakan keduanya, menggunakan tema dan juga menggunakan story. Nah, ini yang kedua, yaitu narrative analysis. Jadi data yang kita peroleh itu kita ceritakan tanpa ada tema. Itu namanya data is turned into a complete story. Betul-betul menjadi sebuah profil dari partisipan. Itu bisa. Yang penting kalau teman-teman mengerjakan disertasi harus konsultasi dengan supervisor dan setuju atau tidak. Ada supervisor yang hanya setuju, oh ini menggunakan tematik analisis saja misalkan. Oh biar cepat menggunakan aplikasi NVivo silahkan. Tapi ada beberapa kelompok peneliti narrative inquiry atau kualitatif secara umum yang tidak setuju menggunakan aplikasi-aplikasi analisis data kualitatif. Kenapa? Karena itu mereduksi keistimewaan data itu sendiri. Ketika masuk ke dalam sebuah aplikasi mesin, maka akan tereduksi.
aspek-aspek feeling, hopes-nya akan tereduksi. Ada memang sekelompok orang yang berpendapat seperti itu, dan itu fine-fine saja. Ada sekelompok orang yang tidak masalah menggunakan aplikasi analisis kualitatif, yang penting sesuai dengan research question. Nah, itulah perdebatan banyak peneliti dunia. Saya contohkan naratif data yang saya simpan ini dengan partisipan saya, mahasiswa saya. Data seperti ini bisa disebut dengan data cerita apabila dia itu memiliki kronologi, alur. Nah, coba kalau teman-teman baca, siapa? Anggaplah ini si Anita misalkan. Si Anita bercerita tentang pengalaman dia dalam belajar bahasa Inggris di konteks perguruan tinggi. Ada alur yang dia ceritakan ketika dia masih elementary level, kemudian ketika dia primary schooling konteks, kemudian dia masuk ke konteks secondary level, kemudian dia masuk ke konteks university level. Jadi ada alur, ada rentetan, atau ada plot, dan juga ada setting. Baru bisa dianggap data yang bagus untuk sebuah riset cerita. Tapi jika yang disampaikan adalah sesuatu yang umum ya, sesuatu yang tidak ada alur, tidak ada plotnya, tentu kita harus mensilek lagi, mengambil data lagi, atau memilah dan memilih data mana yang sekiranya bagus untuk riset cerita. Yang kedua adalah contoh dari Yanto, katakanlah partisipan saya, ini pendeknya saja saya singkat, juga sama. Jadi harus ada alur yang disampaikan. Kita pilih itu, kita potong itu menjadi sebuah riset cerita atau data naratif yang bisa kita tampilkan di bab temuan riset kita. Pak Samsu, saya masih punya berapa menit lagi? Kira-kira? Ya, eh 10 menit sebelum kita tanya jawab. Ya. Oke, good. Ini hampir selesai. Jadi teman-teman, data ini harus dipilih dan dipilah. Teman-teman jika misal nanti meneliti riset cerita, teman-teman juga harus pintar-pintar melihat percakapan-percakapan atau statement-statement yang disampaikan itu punya alur apa enggak, punya plot apa enggak, sehingga menarik untuk diceritakan. Namanya cerita ya, kita perlu mencari critical incidents yang menurut kita itu kalau bisa ada flows-nya, ada climax-nya jika perlu, ada tension, ada emotion. Nah, jika perlu kita gali sehingga muncul data yang seperti itu, baru itu kita ambil untuk kita sajikan. Gitu ya. Nah, saya punya pertanyaan ini untuk teman-teman, Pak Samsu dan teman-teman Bapak Ibu yang lain. Setelah saya paparkan banyak tadi, saya ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana jika partisipan riset kita itu bercerita yang tidak benar? Gimana caranya menjawab ini atau mengantisipasi atau merespon? Tolong teman-teman renungkan dulu atau cari tahu jawabannya. Silakan nanti kita bisa bahas lebih mendalam. Pertanyaan yang kedua adalah, bisa nggak ya jika kita menulis riset cerita untuk tesis dan disertasi yang research partisipannya itu hanya satu orang atau dua orang? Nah, ini coba teman-teman, terutama yang menjadi dosen, coba dihubungkan, dikaitkan dengan pengalaman teman-teman selama ini. Kira-kira apakah bisa atau tidak? Jika bisa, kenapa? Jika tidak, kenapa? Nah, ini jawabannya nanti saya bahas di akhir presentasi. Nah, saya akan memberi inspirasi atau contoh, ini masih belum selesai, sedang
ambil data di lapangan. Ini hanya abstrak-abstrak draft saja, draft kasar yang saya minta untuk ditulis oleh mahasiswa bimbingan saya, riset cerita. Jadi mahasiswa saya ini meneliti, ini skripsi, sedang ambil data di lapangan, meneliti bagaimana cerita seorang mahasiswa bahasa Inggris yang dia itu ya di samping menjadi mahasiswa dia juga kerja part time. Jadi ada semacam dual roles. Nanti ini ngarah ke dual identity nanti. Teorinya pasti teori identity kan, learner identity kan, tapi dual roles atau dual identities. Nah, ini satu contoh riset cerita yang bisa kita gunakan untuk konteks-konteks bidang kependidikan. Atau teman-teman yang menjadi dosen bisalah untuk seperti ini, misal jika tertarik melakukan riset cerita. Yang kedua adalah ini juga bimbingan saya. Dia meneliti cerita mahasiswa-mahasiswa yang seringkali terlihat diam atau pasif di kelas speaking. Di kelas speaking ya, kelas mata kuliah bahasa Inggris. Jadi ini juga sedang ambil data di lapangan. Dia sedang mewawancarai beberapa mahasiswa yang memang seringkali ditemui atau terlihat selalu saja pasif atau diam di mata kuliah speaking di sebuah perguruan tinggi. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi topik teman-teman semua di bidang kependidikan sesuai prodi masing-masing jika ingin melakukan riset cerita. Thank you Pak Samsu Alam dan teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Jawaban terkait subjektivitas atau objektivitas nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih, itu saja. Silakan jika ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi dan tukar pendapat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.